Jadi rumus pertama menghadapi situasi hidup termasuk dinamikanya, dan ini lebih banyak dialami para pedagang. Jadi ada dua hidup yang dinamis ya. Yang pertama pedagang, kedua para politisi. Politisi lebih dinamis lagi, gak ada patokannya, maka dia harus kokoh sekali mentalnya. Kalau pedagang butuh 7 jantung, politisi harus, kalau pedagang butuh 3 jantung, kalau politisi harus butuh 7 jantung. Ambruk satu pasang lagi, ambruk satu pasang lagi, pas lagi menang. Rumus pertama, yakin kemudahan menyertai kesulitan. Ya, ini bukan omongan, harus di hati yang paling dalam. Setiap kita menerima kesulitan apapun bentuknya kesulitan, kita langsung tancapkan keyakinan ini pasti telah disertai kemudahannya oleh Allah. Karena la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan bebankan pada manusia kecuali dia mampu menyelesaikannya. Jadi kalau Allah kasih kesulitan, soal, musibah, masalah, yakinlah kau bisa melewati. Kalau kau tidak bisa melewati, Allah tidak kasih kepadamu. Itu rumus. Kenapa dikasih istri cerewet? Berarti kau bisa melewati. Kalau kau tidak bisa melewati, Allah kasih istri padamu yang pendiam. Kenapa sekarang kau dikasih utang 1 miliar? Allah tahu kau bisa melewati. Gimana caranya? Kumaha engke akan bisa kau lewati. Karena kalau Allah tahu kau tidak bisa melewati, Allah tidak kasih soal itu, nggak dikasih. Paham ya keyakinannya? Kenapa engkau sekarang dikasih pegawai yang nipu, ngambil daganganmu? Karena Allah tahu kau akan menyelesaikan. Gimana caranya? Urusan kau. Nah, secara empirik, secara data empirik ilmiah, kenapa manusia itu bisa menyelesaikan kasus yang diterima? Ini data empiriknya. Karena rata-rata orang menggunakan otaknya itu 1%. Maksimal orang yang paling piawai menggunakan otaknya itu 5%. Itu udah paling top. Orang yang pinter di antara tengah masyarakat S3 itu 2,5%. Jadi kalau ada soal, Anda masih punya 99% otak, masih bisa dipakai. Itu empiriknya. Makanya saya suka ngasih contoh konkret. Kenapa mobil-mobil itu bisa masuk ke garasi orang saat jalannya sempit, betul nggak? Ada nggak? Orang kan banyak yang rumahnya ini nggak punya jalan yang luas ya. Tapi orang itu punya mobil dan bisa menempatkan mobilnya, entah gimana caranya. Ada yang akhirnya bikin garasi bersama, ada yang akhirnya masuk gang kemudian diatur sama hansip. Pokoknya masuk aja. Betul nggak? Itu maksud saya contoh. Anda akan selalu punya solusi setiap Anda punya masalah. Kenapa? Karena Anda sebenarnya punya sisa kapasitas otak yang memang belum kepake. Dipakai sedikit bisa. Kenapa kok tampak tidak bisa pakai? Karena di sini nganggur. Makanya dipakai mikir, jangan didiemin otak. Diasah. Cara ngasah otak salah satunya sering tilawah Quran. Itu encer otaknya. Tapi kalau sering main game, otaknya mandek. Jangan salah ya. Game itu bukan ngencerin otak, tapi mandekin otak. Otak encer itu kalau secara biologis adalah ketika sel otak bersambung dengan sel yang lain. Semakin banyak bersambung, semakin cerdas. Nah, kalau game itu bersambungnya putus, listriknya itu putus. Bukan malah pintar.